Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah amma ba'd. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang bersama saya Abdan Ashabul Kiram. Izinkan saya melanjutkan belajar membaca Al-Qur'an dengan metode Iqra wa Abah. Ya, Masya Allah, metode Iqra wa Abah ini tentunya metode yang sangat cocok sekali bagi teman-teman ayah bunda yang mungkin usianya sudah senior ya, lansia, ataupun juga teman-teman adik-adik yang masih pemula ya, tingkatan kelas menengah. Insya Allah metode ini sangat cocok bagi pemula. Baik, kita akan lanjutkan. Kemarin itu kita sudah sampai ayat 4 ya, sekarang kita akan lanjutkan ayat 5. Nah, ayah bunda, teman-teman bisa melihat di layar sebelah kanan saya ya. Baik, kita lanjutkan Quran Surah An-Nas ayat 5 ya. Baik, sama-sama perhatikan, kita belajar dulu memulai ta'awudz yang betul ya. Perhatikan bibir saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Seperti itu ta'awudz yang betul ya. Bibir kita tuh harus betul-betul dipaksakan untuk dhammah u a i u. Makanya kalau dalam metode Iqra wa Abah ini ada istilah yang namanya teknik smile atau smiley ya. Maka mulut kita harus dipaksakan ketika dhammah, u dimonyongkan, boncongkan u, dan kalau misalkan kasroh i disenyumkan i, nah gitu ya. Dan kalau fathah mulut harus dibuka a'udzu, nah seperti itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, sama-sama pelan-pelan perhatikan ayat 5 surah An-Nas ini. Di sini ada 5A, ada 5B, ada 5C. Kalau di 5A, ya saya ulang, saya sedikit bahas. 5A ini adalah tulisan mushaf pada umumnya. Nah, kalau 5B, 5C di sini menggunakan metode Iqra wa Abah atau hukum bacaan Iqra wa Abah. Nah, di sini ya ada warna-warnanya dan ada alat bantu visualnya atau anak panahnya seperti itu ya. Nah, kita pelan-pelan. Alladzi. Nah, perhatikan di sini alladzi, a hamzahnya di sini perhatikan ayah bunda. Kalau di sini hamzah di mushaf pada umumnya di sini tuh tidak ada harokat ya, betul ya. Ini tidak ada harokat. Nah, bagaimana cara bacanya? Nah, cara bacanya kalau misalkan ayah bunda melihat di sini ada alif ya, tapi di depannya ada huruf lam yang bertasydid ya, maka bacanya menjadi fathah atau bergaris atas alifnya ya. A seperti itu ya. Hamzah atau alifnya menjadi a seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di metode Iqra wa Abah di sini sudah dihadirkan harokat ya. Nah, ini di 5C kelihatan ya, 5C di sini ada harokat. Sudah dipermudah dihadirkan harokat agar ayah bunda tidak pusing lagi ya. Seperti itu ya. Nah, kalau hukum bacaannya, tanda bacaannya ya kalau alif ya, tadi alif dan di depannya ada lam yang bertasydid dan di awal kalimat, maka bacanya a seperti itu ya. Alladzi. Nah, awas, zi panjang 2 harokat. Kenapa panjang 2 harokat? Karena dia ada huruf ya yang sukun. Ya, hukum bacaannya ada huruf ya yang sukun. Mat ya, mat. Nah, kalau di mushaf pada umumnya ya tulisan juga di sini ada huruf ya yang sukun. Cuman ayah bunda perhatikan di Iqra wa Abah hukum bacaannya ditambahkan warna biru muda. Nah, kenapa? Why? Karena supaya mempermudah teman-teman lagi, kalau di sini baca mad 2 harokat, bisa dilihat di bawah di sini mad 2 harokat. Subhanallah, ini bagus sekali untuk mempermudah teman-teman. Alladzi 2 harokat, 1 ayun 1 alif. Alladzi yuwaswisu fi. Nah, yuwaswisu, perhatikan yuwaswisu juga jangan sampai kita salah dalam pengucapannya, pelafalannya. Yuwaswisu. Nah, kalau dalam metode Iqra wa Abah dijelaskan metode smiley. Nah, yuwas. Nah, kalau huruf ya-nya ini berharokat dhammah, yu dimoncongkan.
yuwas, dan ketika wa mulutnya agak disenyumkan ya, dibuka, wa, yuwas, yuwas, wi. Nah, dan ketika huruf waw juga dimonyongkan, wi ya, yuwas wisu. Jadi jangan hanya sekedar yuwas wisu, tidak, tapi betul-betul dipaksakan ya, yuwas wisu. Nah gitu ya, yuwas wi, dan ketika wi itu di bibirnya dimonyongkan seperti itu ya, yuwas wisu. Fi disenyumkan, fi kalau kasrah ya. Fi juga panjang 2 harokat karena di sini ada huruf ya yang sukun. Ya, hukum bacaannya mad 2 harokat. Diperhatikan kalau di Iqra, di tulisan mushaf pada umumnya di sini hanya sekedar ada ya yang sukun. Tapi kalau di metode hukum bacaan Iqra ya bah dihadirkan warna biru muda. Why? Sekali lagi, why kenapa? Karena untuk mempermudah teman-teman lebih jelas lagi nih ya, biru tua, maaf ya, biru tua, mad 2 harokat seperti itu ya. Yuwas wisu fi su, nah panjang, fi suduri, sama juga nih, sudu wawnya bersukun ya, du-nya panjang, duri, du ya, sama di sini juga tulisan mushaf pada umumnya sama, cuman di sini tidak ada warna birunya ya. Kalau di sini ada warna birunya. Why? Karena supaya untuk teman-teman mempermudah lagi. Sudu panjang 2 harokat. Sudurin. Nah, di sini perhatikan ayah bunda. Kalau di mushaf tulisan pada umumnya ri masuk ke huruf nun di sini ya, ri. Nah, ini kadang teman-teman tidak paham ya, tidak tahu. Apalagi awal-awal ya seperti ya, kelas bawah seperti itu ya. Kalau kelas menengah mungkin bisa insya Allah. Nah, perhatikan di sini kalau tidak ada alif lamnya di sini ya, alif dan lam di sini ya, alif lam, sama di sini juga alif lam tidak ada harokatnya, berarti dia masuk ke huruf depannya yaitu huruf nun yang bertasydid. Makanya di metode Iqra abah dihadirkan nih anak panah ya, anak panah alat bantu visual masuk ke huruf nun yang bertasydid, dan anak panahnya dihadirkan dengan keadaan double. Ini double ya, double dan berwarna merah. Artinya apa? Double artinya ditahan 2 harokat, dan kalau double ini berarti warna merah ini ya, ini warna merah berarti dia berhukum gunnah. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini warna merah berarti gunnah. Berarti sudu rin masuk ke huruf nun yang bertasydid, rin, dan tahan. Dan ayah bunda perhatikan di sini alif lamnya tidak dibaca ya. Makanya di metode Iqra abah dihadirkan warna kelabu ya, kelabu atau abu-abu. Nah, kalau di mushaf tulisan pada umumnya tidak ada ya. Nah, seperti itu ya. Sudurin, nah, rin tahan, rin nas. Nih sama seperti ya pembahasan sebelumnya, nas panjang ya, panjang di akhir ayat karena ada alif ya, ada alif nas, dan di akhirnya ada huruf sin yang sukun atau mati. Nas maka panjang boleh 2, 4 atau 6. Hukum bacaannya boleh mad 2, 4 atau 6. Kita ambil 4 harokat saja. Makanya di sini berwarna apa ya bunda ya? Berwarna biru muda. Di sini ya biru muda kelihatan. Mad 2, 4 atau 6 harokat. Kita ambil 4 harokat saja ya. Fi sudurin nas. Seperti itu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan perhatikan kalau 5D ini bagi ayah bunda yang ingin belajar mungkin kelas bawah gitu ya, atau ingin mengulang. Nah, di sini hurufnya kita pretelin ya, kalau bahasa Indonesia pretelin, atau di hurufnya kita pisah-pisahkan sebagian. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Nah, di sini ada tandanya ya. Ada tanda anak panah, sehingga ini mempermudah ayah bunda. Berarti ini masuk ke huruf nun dan gunnah karena
warna merah nih ya, warna merah dan double berarti 2 harokat. Rinnas, seperti itu. Baik, lanjut ke ayat berikutnya. Ayat terakhir, ayat ke-6. Di sini 6A, 6B, 6C, perhatikan ayah bunda. Minal, di sini nalnya, nunnya masuk ke huruf lam. Ini sangat mempermudah sekali. Minal. Nah, kalau di mushaf pada umumnya ini tidak ada ya. Tidak ada anak panahnya atau anak bantunya, bantu visualnya tidak ada. Maka bingung kadang ya. Mina, karena di sini ada alif. Mungkin kalau teman-teman ayah bunda yang pemula pasti mungkin bacanya minal. Nah, karena mungkin mengira hamzah di sini atau alif di sini dibaca. Nah, kalau di mushaf, kalau di hukum bacaan Iqra wa Abah, warna daripada alifnya di sini warna kelabu, sehingga warna kelabu itu menandakan adalah huruf tak dilafalkan. Makanya ini tidak dibaca, langsung ke huruf lam yang sukun. Minal. Nah, minal, dan perhatikan di sini anak panahnya tidak double. Kalau tidak double ya, nah seperti ini nih, ini double ya. Kalau ini tidak double. Nah, kalau tidak double berarti jangan ditahan, artinya jangan 2 harokat gitu ya. Minal jin, nah tidak, tapi minal, langsung saja. Minal jin, nah seperti itu ya. Jin ini sama masuk ke huruf nun bertasydid, dia berwarna merah, gunnah hukum bacaannya ya. Kalau di sini ayah bunda perhatikan nih, mushaf tulisan pada umumnya itu tidak ada warna ya. Kadang mungkin orang susah ya, tidak tahu ini dibacanya bagaimana, ditahan berapa harokat. Nah, kalau di mushaf Iqra wa Abah ya, mohon maaf, metode Iqra wa Abah seperti itu ya, adalah dihadirkan alat bantu visual dan warna supaya mempermudah ya. Jinnati wan, nah wan sama juga masuk ke huruf nun bertasydid, nunnya berwarna merah, dan ingat ini alat bantu visualnya double, berarti gunnah 2 harokat. Wan, tahan, wan. Nah, dan di sini alifnya warna kelabu, berarti alifnya tidak dibaca ya. Kalau di mushaf tulisan pada umumnya, nah ini tidak ada warna apa, tidak ada tanda sedikit pun ya. Jadi bingung. Makanya di sini diwarnakan kelabu supaya mempermudah ayah bunda. Ini juga nih warna kelabu ya. Nah, alhamdulillah seperti itu ya. Wan nas, hukum bacaannya sama seperti yang ayat ke-5 tadi. Nas, hukum bacaannya boleh 2, 4 atau 6 harokat. Kita ambil 4 harokat saja. Kenapa? Karena di sini ada alif ya, ada alif nas, dan di depannya ada huruf yang sukun atau mati karena di akhir ayat sinnya mati, maka panjang nas, seperti itu. Makanya dihadirkan warna biru muda supaya mempermudah lagi. Kalau di sini tidak ada ya. Nah, di tulisan mushaf pada umumnya tidak ada. Nah, di sini dihadirkan supaya untuk mempermudah ya. Minal jinnati wan nas. Nah, di 6D ayah bunda bisa melihat di sini ada huruf-huruf yang dipisahkan supaya mempermudah. Minal jin. Nah, di sini alat bantu visual ya. Ada anak panah. Artinya dia masuk ke sini, dan ini double berarti ditahan ya, ditahan 2 harokat. Minal jinnati wan, sama nih ya, wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Quran surah An-Nas. Dan perhatikan sebelum kita tutup, di sini ada di bawah kode warna panduan bacaan. Nah, ayah bunda, di sini ada hukum-hukum bacaan ya, ada banyak nih. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 saja. Jadi kalau kita dalam membaca Al-Quran cukup memahami 14 bacaan. Dan perhatikan ayah bunda, di sini sudah tertulis ya. Kalau di surah An-Nas ini ya, idghamnya tidak ada, idgham bila gunnah tidak ada. Yang adanya apa? Yang di sini tertara ya, gunnah 7. Berarti di dalam Quran surah An-Nas ini gunnahnya ada 7 ya, hukum bacaan gunnah ada 7. Kemudian ikhfa ada 1. Kemudian iklabnya tidak ada, qalqalahnya tidak ada. Nah, kemudian huruf lam atau ro yang tebal
yaitu ada satu di dalam Quran surah An-Nas. Huruf tak dilafalkan ada 8. Mad 2 harokat ada 6, dan mad 2, 4, 6 harokat ada 6 hukum bacaan seperti itu. Ini sangat mempermudah sekali. Nah, contohnya bagaimana? Ayah bunda bisa dilihat nih. Misalkan huruf tak dilafalkan itu ada 8. Kita bisa melihat di surah An-Nas yang di ayat pertama misalkan. Nah, ini contohnya. Nah, ini warna kelabu. Ya, 1, 2, artinya ada 8. Termasuk misalkan seperti nih mat 2, 4 atau 6 harokat, hukum bacanya ada berapa? Ada 6. Nah, ini bisa kita hitung. Nih, warna biru muda ya, 1, ya, 2 sampai 6 seperti itu. Terus juga nih misalkan gunah. Nih gunah warna apa? Warna merah tua. Ya, ada 7. Kita bisa melihat di sini. Nah, ini gunah warna merah tua ya. 1, 2, 3, 4. Nah, bisa dihitung ya. Dan ini sudah sesuai ya. Ada 7, ikhfa ada 1. Nah, jadi ini untuk mempermudah teman-teman semua. Hadza wallahu alam bisawab. Jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan juga like-nya. Kalau teman-teman ingin belajar, boleh diklik di link deskripsi yang ada di samping kanan saya, atau di link deskripsi di bawah sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.